Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasihan Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Saya percaya dan saya terus berdoa saudara ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Dan kita selalu percaya bahwa kalau kita ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saudaraku yang kekasihan Tuhan, hari ini saya ingin menyapa saudara dengan firman Tuhan. Dan saya rindu kita merenungkan firman Tuhan ini yang kita yakini sebagai tuntunan Tuhan bagi kita untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Saya tahu ada banyak tantangan, kesulitan yang sementara saudara hadapi hari-hari ini di tengah situasi yang sulit ini. Tapi mari kita belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya yang berharap kepada Dia. Dan mari hari ini saudaraku, kita belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita sama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur Tuhan sudah memelihara hidup kami, menyertai kami. Sungguh anugerah-Mu besar melimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, dituntun oleh kebenaran-Mu, sehingga kami berjalan dalam rencana Tuhan. Kami kuat, kami berkemenangan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan urapi setiap kami mendengarkan firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat yang ke 35 sampai ayat yang ke 40. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudaraku yang kekasihan Tuhan, di dalam situasi yang kita alami hari-hari ini, saya percaya kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Dan itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kita bagaimana kita menjadi orang yang berkemenangan dalam segala perkara. Kita kuat mengalami goncangan yang sementara terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, hari-hari ini dunia sementara digoncang oleh banyak hal. Goncangan ekonomi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang kehilangan uang mereka, ada banyak orang yang bangkrut, ada banyak orang yang mengalami kesulitan hari-hari ini, saudaraku. Tidak hanya goncangan ekonomi, goncangan kesehatan pun sementara terjadi di sekeliling kita. Kita tahu bersama bahwa virus corona sampai hari ini sudah memakan korban yang begitu banyak, memaksa negara-negara untuk menutup pintu mereka dari lalu lintas, perdagangan ataupun hal-hal yang lain. Akibatnya banyak negara yang mengalami kerugian. Banyak orang yang mengalami kerugian. Guncangan itu begitu dahsyat, saudaraku. Tidak hanya itu, saudaraku yang kekasihan Tuhan, orang banyak terguncang imannya. Ada banyak orang yang berpikir, di mana Tuhan dalam situasi ini? Orang mulai berpikir, apakah memang benar ada Tuhan dalam kehidupan kita? Orang mulai meragukan kuasa Tuhan. Orang mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tapi saudaraku yang kekasihan Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran ini. Bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat menghadapi goncangan di dalam kehidupan ini.
khususnya hari-hari terakhir ini yang kita alami di sekitar kita, di tengah bangsa ini, bahkan di tengah kota kita. Yang pertama, saudaraku, bagaimana kita kuat menghadapi goncangan ini? Mari kita punya keyakinan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan itu bukan berarti kita bebas dari goncangan. Kita terbebas dari segala hal yang mungkin menjadi pergumulan buat kita. Kisah tadi kita lihat bersama, yang kita sudah baca bersama tadi, di mana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya menyeberang sebuah danau. Dan Yesus ada di dalam perahu itu, saudaraku. Tapi saudaraku, tiba-tiba mengamuklah topan dan mengguncang perahu mereka. Saudara, mengapa ini terjadi? Mengapa perahu yang ada Yesus di atasnya mengalami goncangan? Mengapa perahu yang di mana ada Tuhan di sana mengalami goncangan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena kesalahan kita. Mungkin kita tidak menjaga kesehatan sehingga kita sakit. Mungkin kita makan sembarangan sehingga kita mengalami sakit. Ada banyak hal-hal yang lain lagi mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita yang merupakan goncangan dalam kehidupan kita. Itu karena kesalahan kita. Oleh karena keputusan-keputusan kita. Itu bisa terjadi. Ada juga goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita untuk memurnikan kita. Tuhan mau membentuk saudara dan saya supaya kita semakin hari semakin kuat, semakin hari kita semakin berharap sepenuhnya hanya kepada Dia. Tuhan tidak mau kita mengandalkan apapun yang menjadi milik kita. Tuhan mau kita hanya mengandalkan Dia dalam kehidupan ini. Ada juga guncangan, saudara, yang Tuhan izinkan terjadi untuk melatih iman kita. Goncangan itu Tuhan izinkan supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Mungkin Anda mengingat ilustrasi tentang induk Raja Wali dan anak Raja Wali. Seorang induk Raja Wali ingin melatih anaknya untuk bisa terbang menjadi Raja Wali yang dewasa, yang tangguh, yang kuat. Bagaimana caranya seekor induk Raja Wali mendidik anaknya untuk menjadi Raja Wali yang hebat? Cara satu-satunya adalah menghancurkan sarang yang merupakan tempat yang nyaman buat anak Raja Wali. Sehingga anak Raja Wali mau tidak mau dia harus belajar terbang. Dia harus menggunakan sayapnya untuk bisa terbang. Karena kalau tidak, dia akan jatuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita untuk melatih iman kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bahwa ketika kita mengiring Tuhan, itu bukan jaminan bahwa kita akan bebas dari goncangan. Tapi yakinilah bahwa goncangan itu atau tantangan yang kita hadapi itu Tuhan izinkan untuk memurnikan dan untuk melatih iman kita untuk menjadi lebih kuat lagi di dalam Dia. Yang kedua, kita harus belajar memiliki sikap yang benar dalam menghadapi goncangan di dalam kehidupan ini. Di dalam bacaan kita tadi ayat 38 berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Murid-murid memiliki sikap yang salah terhadap situasi yang mereka hadapi. Mereka menuduh Tuhan tidak peduli dengan kehidupan mereka. Mereka menganggap bahwa Tuhan tidak mempedulikan kehidupan mereka, pergumulan mereka, tantangan yang mereka sementara hadapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan sesuatu terjadi atau goncangan terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan
sementara mau melatih kita. Tuhan sementara melakukan yang terbaik rencananya dalam kehidupan kita. Seringkali ketika Tuhan menutup satu pintu, Dia akan membuka pintu yang lain. Yang menjadi masalah adalah seringkali kita meratapi pintu yang tertutup dan kita lupa bahwa ada pintu yang lain yang sementara Tuhan bukakan buat kita. Itu sebabnya saudara yang kekasih Tuhan, mari kita terus belajar memiliki sikap yang benar dalam menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi saudara, Tuhan yang peduli dengan saudara. Dia bukan tidak peduli kepada saudara, Dia peduli, tapi Dia punya cara untuk menolong saudara dan saya. Yang ketiga, yakini bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-39 berkata, Ia bangun dan menghardik angin itu, lalu berhentilah badai itu. Saudara, pelajaran yang indah kita pelajari melalui peristiwa itu, saudara. Kita belajar bahwa Dia berkuasa dan Dia punya waktu dan Dia punya cara untuk menolong saudara dan saya. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, tetap yakini, percayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dan kalau Dia izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Dia berkuasa dan sanggup menolong kita. Dia punya waktu, Dia punya jadwal yang tersendiri, Dia punya cara untuk menolong saudara, sekalipun mungkin saudara tidak mengerti apa yang sementara terjadi dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama untuk merenungkan ketiga hal ini, untuk menjadi pribadi yang kuat, berkemenangan di dalam Tuhan. Miliki keyakinan bahwa Dia tidak pernah berubah. Miliki sikap yang benar terhadap apapun, percayai, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan jaminan bahwa kita akan bebas dari goncangan, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, itu artinya Tuhan sementara mau melatih, membentuk, dan mendidik saudara menjadi pribadi yang kuat, berkemenangan di dalam segala perkara. Sekalipun hari-hari ini kita mengalami goncangan, di sekitar kita ada banyak kesulitan, mungkin juga kita sementara mengalami kesulitan itu, tapi mari kita tetap percaya, mari kita tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mengucap syukur dalam segala perkara, karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran. Biar kebenaran termeterai dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami, menuntun kami, untuk kami selalu kuat, kami berkemenangan di dalam segala perkara. Tolong umat-umat-Mu, siapapun kami yang sementara mendengarkan renungan pagi hari ini, hamba berdoa, berikan kekuatan kepada kami yang membutuhkan pertolongan hari-hari ini. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, biar pertolongan turun atas kami semua, sehingga hari ini kami boleh melihat, mengalami kuasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.